Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dalam pelajaran akuntansi. Bagaimana kabar kalian? Nah, pada kesempatan pertemuan kali ini kita belajar tentang analisis transaksi atas persamaan dasar akuntansi yang sudah kalian pelajari pada video sebelumnya, yaitu video tentang struktur dasar akuntansi. Nah, untuk mempelajari persamaan dasar ini, coba kita ingat kembali apa itu persamaan dasar akuntansi. Pada video sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang persamaan dasar akuntansi, bahwa dalam persamaan dasar akuntansi dinotasikan bahwa nilai harta sama dengan nilai modal. Nilai harta sama dengan nilai modal. Kemudian harta atau modal ini juga bisa bertambah dengan penambahan nilai utang, sehingga persamaan kemudian muncul harta sama dengan utang ditambah modal. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana penerapan persamaan dasar akuntansi ini dalam pencatatan transaksi keuangan yang terjadi pada sebuah perusahaan? Anak-anak, seandainya transaksi itu terjadi pada perusahaan jasa rental PlayStation. Saya contohkan transaksi yang terjadi pada perusahaan jasa rental PlayStation. Yang pertama, pemilik menyetor uang senilai 5 juta rupiah dan peralatan senilai 2 juta rupiah sebagai modal. Pemilik menyetor uang 5 juta rupiah dan peralatan senilai 2 juta rupiah sebagai modal. Maka, analisisnya adalah harta perusahaan berupa kas bertambah senilai 5 juta rupiah karena pemilik menyetor uang. Uang ini sama halnya dengan kas. Dan peralatan senilai 2 juta rupiah, maka nilai hartanya berupa kas dan berupa peralatan senilai 2 juta rupiah. Setoran itu adalah sebagai modal pemilik, maka modal pemilik juga bertambah senilai 7 juta rupiah. Nah, maka pencatatan di dalam persamaan dasarnya akan tertulis seperti ini. Pada kolom harta, kas bertambah 5 juta, peralatan bertambah 2 juta, dan modal bertambah 7 juta rupiah dengan keterangan berupa setoran modal pemilik. Maka sebelah kiri sama dengan, yaitu harta, senilai 5 juta ditambah dengan 2 juta, sama dengan 7 juta, dan sebelah kanan sama dengan juga bernilai 7 juta rupiah. Oke, untuk berikutnya misalnya membeli tambahan peralatan berupa televisi dan mesin PlayStation seharga 2 juta rupiah. Maka analisisnya adalah harta berupa kas berkurang senilai 2 juta rupiah, 2.500.000 rupiah, dan harta berupa peralatan bertambah senilai 2.500.000 rupiah. Kenapa uang kasnya berkurang? Karena digunakan untuk membeli peralatan berupa PlayStation. Maka pencatatannya adalah harta berupa kas berkurang 2.500.000 dan peralatan berupa mesin PlayStation bertambah 2.500.000. Oke, untuk selanjutnya, misalnya menerima pinjaman dari Bank BNI Syariah senilai 10 juta rupiah. Maka analisisnya adalah harta berupa kas bertambah 10 juta rupiah dan utang bertambah senilai 10 juta rupiah. Kenapa? Uang kas bertambah karena berasal dari utang Bank BNI Syariah. Maka pencatatan dalam persamaan dasar akuntansinya akan menjadi kas bertambah 10 juta, utang bertambah 10 juta yang berasal dari utang Bank BNI Syariah. Kemudian contoh berikutnya. Menerima pendapatan jasa rental PlayStation selama 1 minggu senilai 500.000 rupiah. Maka analisisnya, harta berupa kas bertambah 500.000 dan modal bertambah senilai 500.000. Ada hal yang baru di sini adalah
adanya pendapatan. Nah, dari analisis ini menunjukkan bahwa apabila perusahaan menerima pendapatan, maka nilai pendapatan tadi akan menambah modal pemilik. Nilai pendapatan akan menambah modal pemilik. Sehingga persamaan tadi akan dicatat di dalam persamaan dasar sebagai berikut. Harta berupa kas bertambah Rp500.000 dan modal bertambah senilai Rp500.000 sebagai pendapatan jasa. Untuk selanjutnya, perusahaan membayar rekening listrik. Maka analisis transaksinya adalah harta berupa kas berkurang senilai Rp200.000 dan modal berkurang senilai Rp200.000. Nah, ini juga ada hal yang baru, bahwa apabila perusahaan membayar biaya, maka biaya tadi akan berpengaruh terhadap pengurangan modal pemilik dan juga pengurangan kas karena pembayarannya dilakukan secara tunai. Maka uang kasnya berkurang Rp200.000 dan modalnya juga berkurang senilai Rp200.000. Maka pencatatan persamaan dasarnya akan kas berkurang 200 dan modal juga berkurang Rp200.000. Baik, untuk selanjutnya, membayar angsuran pinjaman Bank BNI Syariah yang sebelumnya kita mempunyai hutang senilai Rp10 juta. Oke, dan pada kesempatan ini perusahaan membayar pokok pinjaman senilai Rp500.000 dan bagi hasil senilai Rp100.000. Maka analisisnya adalah harta perusahaan berkurang senilai kas Rp600.000. Kenapa 600? Karena untuk membayar pinjaman pokok 500 dan bagi hasilnya 100.000. Nah, dari 600 tadi akan berpengaruh juga pada nilai utangnya berkurang 500.000 dan modal juga berkurang 100.000. Kenapa modal juga berkurang? Karena bagi hasil merupakan biaya yang muncul karena kita meminjam pada Bank BNI Syariah tadi. Nah, maka pencatatan di dalam persamaan dasar akuntansi akan tertulis seperti ini. Kas akan berkurang Rp600.000, utang berkurang Rp500.000, dan modal juga berkurang Rp100.000 dengan keterangan angsuran utang BNI Syariah dan bagi hasil. Oke, itu adalah contoh penerapan persamaan dasar akuntansi. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa belajar lebih lanjut lagi, mencoba dari buku yang sudah kalian miliki, mengerjakan soal-soal latihan persamaan dasar akuntansi. Demikian untuk pertemuan kita pada kesempatan ini untuk penerapan persamaan dasar akuntansi. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.